Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ade yang sudah bersedia saya wawancarai. Perkenalkan, saya Sulkan, Prodi PGSD PPG Daljak 2022, kelas 18. Ingin menanyakan sama Bu Ade tentang permasalahan identifikasi masalah yang sudah saya dapatkan di kelas saya. Yang pertama, masalah pedagogik. Masalah pedagogik yaitu apa kira-kira penyebab motivasi belajar guru rendah dalam menerapkan model pembelajaran berbasis masalah PBL, Problem Based Learning. Nah, yang pertama, guru itu kurang memahami satu bidang ilmu secara menyeluruh. Yang kedua, kurangnya literasi. Yang ketiga, guru itu tidak mau belajar lagi. Dan yang keempat, mungkin pengaruh faktor usia. Karena kalau ya biasanya kalau orang yang sudah lanjut usia itu sudah malas dia untuk membuka-buka, apalagi yang berkaitan dengan komputer. Kalaupun HP bisa terima telepon, udah cukup sama dia. Untuk membuka-buka IT itu udah memang sulit. Menurut saya seperti itu. Terima kasih Bu Ade. Kemudian mengenai literasi, yang saya identifikasi di kelas saya itu mengapa tingkat literasi digital guru sangat rendah dalam penerapan pembelajaran di kelas. Oke, kalau umpamanya kita bilang literasi digital berarti berkaitan juga dengan komputer. Nah, kalau si guru sudah kurang memahami tentang digital, nah untuk membukanya saja pun dia sudah malas, apalagi untuk mempelajarinya. Nah, kebetulan mungkin dia pun juga sudah malas membaca, dan mungkin banyak juga yang guru yang merasakan kalau terlalu lama berinteraksi dengan laptop ataupun komputer itu dapat mengurangi penglihatan. Nah, kalau menurut saya seperti itu, Pak. Terima kasih. Untuk identifikasi berikutnya, yang keempat, dari 30 siswa di dalam kelas saya, Bu Ade, hanya sekitar 25% yang mempunyai intelligent question atau IQ yang baik dalam menyelesaikan soal matematika. Itu menurut saya jadi masalah di identifikasi. Kalau menurut saya mungkin cara pendekatan kita dalam mengajar suatu pokok permasalahan, karena mungkin anak-anak senangnya belajar sambil bermain. Kan ada tipe-tipe anak tuh ya, ada yang suka belajar sambil bermain, ada anak yang dia maunya serius. Nah, kalau untuk tipe anak yang serius, begitu ada tugas santai aja, tapi begitu ada anak yang tipenya suka belajar sambil bermain, dibawa serius dia nggak bisa. Nah, ada juga anak yang dia tipe pesimis, dia merasa dirinya nggak mampu. Nah, untuk anak yang tipe ini harus kita pendekatannya beda lagi. Nah, jadi mungkin inilah yang kurang kita pahami sebagai guru, tipe-tipe anak yang sangat rame ya di kelas kita. Nggak bisa kita ambil hanya untuk anak yang serius saja. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Ade. Pertanyaan selanjutnya, apa penyebab rendahnya guru dalam memahami pembelajaran HOTS itu high order thinking skill. Artinya siswa itu kita ajak untuk berpikir yang tingkat tinggi. Apa penyebabnya Bu Ade? Bisa Ibu? Mungkin tingkat di dalam kelas itu kan beda-beda. Tadi seperti yang saya bilang, ada yang tipenya serius. Nah, untuk anak-anak untuk yang hot ini biasanya lebih cocok untuk anak-anak yang tipe belajarnya itu serius. Kalau untuk anak-anak yang bermain, mungkin kita untuk berpikir yang terlalu tinggi, dia malah berpikir kok baru sekarang dengarnya,
atau mungkin dia makin malas dia untuk memikirkannya. Apalagi untuk anak yang memang merasa dirinya nggak mampu, padahal dia mampu mungkin. Nah itulah dia. Contoh gini, kenapa sih di siang hari kita nggak lihat adanya bintang? Kenapa bintang itu adanya di malam hari? Padahal bintang itu bersinar sepanjang hari. Pasti anak-anak tapi kalau untuk anak yang itu langsung dia jawab, Bu, mungkin Bu, karena bintangnya terlalu kecil jadi kalah dengan cahaya matahari. Nah, mungkin kalau anak itu punya bermain, Bu, bintangnya mungkin Bu terbenam. Nah, itulah dia Pak. Terima kasih Bu jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa sangat rendah sosialisasi ke orang tua tentang penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran mungkin di setiap kelas ini? Sosialisasi ke orang tua tentang penggunaan teknologi digital. Apakah teknologi digital ini orang tuanya belum punya atau bagaimana Bu? Kalau menurut saya, gurunya dulu harus mahir digital. Nah, begitu gurunya mahir digital, nah kita harus sosialisasi dulu kan ke orang tua. Nah, kita harus lihat juga bagaimana latar belakang ekonomi murid-murid kita. Kalau seandainya murid-murid kita itu menengah ke bawah, bagaimana kita mau melaksanakan digitalnya? Toh mereka nggak punya. Kalau kita sosialisasikan pun sia-sia karena mereka nggak memilikinya. Tapi untuk anak-anak yang orang tuanya ekonominya menengah ke atas, kemungkinan bisa. Makanya saya anjurkan lebih bagus lihat dulu keadaan ekonomi murid-murid kita. Pertanyaan terakhir Bu Ade, mengenai masalah teknologi digital ini, apakah perlu setiap misalnya dijadwalkan per minggu atau per bulan pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah terhadap guru-gurunya? Bagaimana pandangan Bu Ade tentang itu? Perlu. Kenapa? Tapi kita lihat dulu ya sekolahnya. Nah, bagi sekolah-sekolah yang memang mampu melaksanakan pembelajaran secara digital itu wajib. Tapi kalau seandainya sekolah belum mampu untuk melaksanakan itu, ya harus disesuaikan dengan kemampuan sekolah. Nggak bisa kita menuntut sekolah harus menyediakan perangkatnya dan sebagainya kalau sekolah tidak mampu. Nggak bisa guru memaksakan. Tapi kalau memang mampu sekolahnya, dan itu wajib, guru-guru itu memang wajib. Apalagi sekarang memang kalau bisa digital. Mempermudah, sebenarnya digital itu mempermudah kita belajar, mempermudah kita mengajar. Tapi kembali lagi, itu semua butuh dana. Terima kasih Bu Ade yang sudah memberikan jawaban terhadap identifikasi masalah yang saya buat untuk memenuhi tugas-tugas yang diberikan oleh dosen kami. Semoga dengan wawancara ini identifikasi masalah yang sudah saya temukan itu bisa saya tahu penyebabnya dan bisa untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa lagi ke depannya. Terima kasih Bu Ade atas wawancaranya, atas kesediaannya. Mohon maaf segala kekurangannya bila ada yang kata-kata yang tidak pantas pada tempatnya, mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah fasfabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.